Oke teman-teman sekalian, sekarang saya lagi ada di tengah-tengah kota Moskow. Ya, di situ ada ini Kremlin ini, the Big Stone Bridge atau Большой Каменный Most. Kalau tidak salah ya, saya tidak salah ingat karena banyak yang mirip. Tapi kemungkinan besar itu namanya. Jadi di sini jembatan ini biasanya pada saat tahun baru ditutup, lalu banyak orang berkumpul di situ dingin-dingin ngelihat kembang api. Ya, nah itu ada Kremlin atau Red Square di sana. Nah di sini ada taman namanya Zaryadye. Ya. Taman ini relatif baru ya, 2017 summer kalau tidak salah dibuka. Nah tapi kali ini saya akan bahas sedikit soal jembatan yang satu ini. Informasi umum, jembatan ini namanya Paryashy Most atau Paryashy Bridge atau dalam bahasa Indonesianya adalah jembatan yang menjulang. Kenapa? Karena jembatan ini itu menjulang ke sungai, cantilever gitu aja, sederhana. Kalau bisa dilihat ini ada cantilever di sini, baru di situ ada tiang, ya, pier. Lalu sampai ujung sana ada abutmentnya di ujung sana. Nanti saya kasih lihat set dari dekat. Udah gitu aja. Jembatan ini cukup unik. Ya. Pertama karena jembatan ini sebenarnya menimbulkan sedikit banyak kontradiksi bagi warga Moskow. Kenapa? Karena jembatan ini berada di tengah-tengah kota yang banyak sekali terdapat bangunan bersejarah. Bahkan taman ini sendiri dulunya tuh Hotel Ruski kalau tidak salah ya. Udah dihancurkan, diganti taman ini dan banyak gedung-gedung bersejarah di sekitarnya. Nah, pada saat seperti kota-kota seperti Saint Petersburg, Moskow, pasti warganya banyak yang nggak setuju kalau di kota, apalagi di tengah kota dibangun bangunan yang desainnya cenderung modern, ya, karena menghilangkan nilai-nilai sejarah gitu mereka anggap mungkin ya. Informasi umum lainnya, jembatan ini angka ya, mari kita bicara angka. Jembatan ini beratnya sendiri, self weight-nya itu 37.000 ton. Dia bisa ngangkat atau bisa menerima beban dari 4.000 pengunjung, berarti kurang lebih 240 ton. Harganya sendiri ya, harganya itu 860 kalau tidak salah, 860 juta rubel pada saat 2017 itu. Kalau misalnya kita ambil 2017 itu berarti kurang lebih itu 200 miliar rupiah buat jembatan yang kalau boleh saya sebut itu jembatan atau bridge that takes you nowhere, karena ujung jembatan ini ada di sini ya, ada di sini. Dia hanya menjorok ke sungai lalu balik, geser sedikit, ujungnya lain ada di sebelah sana. Jadi jembatan ini cuman muter sudah. Makanya jembatan ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih tidak memiliki fungsi jembatan pada umumnya gitu, yang bawa orang atau kendaraan atau barang dari satu titik ke titik lain, menyeberangi sesuatu kadang gitu, atau melintasi sesuatu di atasnya atau di bawahnya maksudnya. Dia hanya sekedar fungsi tourism gitu. Dan banyak sekali sebenarnya, walaupun mengundang kontradiksi, jembatan ini banyak sekali pengunjungnya. Mau dari warga Moskow itu sendiri, apalagi dari warga luar Moskow, dan tak kurang warga dari luar Rusia itu banyak sekali yang kesini dan mereka naik ke jembatan, foto di ujung sana. Begitu. Nah, dari segi engineeringnya, jembatan ini unik karena kalau bisa dilihat itu span-nya, ya, utamanya ini dari pretension concrete karena ini cantilever, atasnya pasti bakal menerima tension yang sangat besar gitu. Ini kalau ini bagian cantilevernya, bagian yang menjoroknya itu 70 meter itu. Jadi di atasnya pasti ada steel ya, baja yang ditarik. Jadi diberikan pressure terlebih dahulu agar pada saat menerima beban, utamanya itu bagian sini itu tidak menerima tension gitu. Karena kalau bisa dilihat nih ya, dari kecil makin besar, karena di bagian sini atasnya tiang ini pasti menerima momen yang paling besar gitu. Tapi kalau bisa dilihat sih di sini dia tidak tidak terlepas gitu, jadi nempel sama tiangnya. Jadi tiangnya sendiri juga nerima momen kemungkinan. Nah, yang menarik, ini tiang dan di ujungnya itu di tanah dong pasti.
Yang masalah kalau kita lihat di sini pada saat jembatan ini nerima beban, dia bakal bagian sana akan terjungkit karena nerima beban ke atas, tertarik gitu dari bumi. Nah, bagaimana mereka mengakalinya? Pada saat sebelumnya saya pikir di sana dikunci gitu, entah gimana dikunci ke bumi pakai angkur atau apapun itu, dan ternyata tidak. Seperti biasa di sana hanya ada bearing biasa, nanti saya kasih lihat dari dekat, ada bearing biasa, dan ternyata mereka mengkompensasi dengan counterweight di ujung sana. Nah, jadi kalau misalnya ini secara vertikal menebal, di ujung sana tipis, tapi secara horizontal dia ada kayak tambahan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman karena ini unik gitu, bahkan saya dengar designing jembatan ini sendiri sampai-sampai mereka buat satu code baru gitu. Nggak tahu bener atau enggak ya. Mungkin silakan dicari sendiri infonya. Udah simple itu sebenarnya. Dan ini pretension concrete yang di samping-sampingnya ditempel cantilever dari steel gitu, kecil-kecil gitu. Udah di atasnya kasih lantai kayu, sampingnya kasih pembatas kaca. Ya jadi Moskow sendiri mengeluarkan banyak banget uang, pindah kotanya, memperindah diri, bahkan untuk membuat jembatan yang fungsinya tourism seperti ini, ya sebanyak itu mereka keluarkan. No judgment ya, itu bagus atau jelek, tapi menurut saya dengan hasil semenarik ini ya, terlepas dari kontradiksinya, dengan pengunjung sebanyak itu, bahkan pada saat winter, saya rasa ya boleh lah. Terima kasih. Lagi-lagi kita berharap terus ya kota-kota kita lebih banyak pembangunannya cepat, dan kita bisa tinggal dengan lebih nyaman di kota-kota kita di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman.